Shalom, apa kabar anak-anak kelas 2? Teacher berharap anak-anak tetap sehat dan penuh semangat ya. Saat ini kalian masih ada di dalam masa-masa home learning. Sama seperti teacher, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah juga di rumah. Teacher berharap anak-anak tetap mempergunakan waktu sebaik mungkin, belajar didampingi oleh orang tua, atau mungkin belajar dan mandiri, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Ya, hari ini Teacher Lydia mau ajak anak-anak untuk belajar tentang bagaimana cara menyampaikan dongeng. Anak-anak sudah siap? Simak ya penjelasan Teacher Lydia dengan baik. Oke? Nah, anak-anak kan sudah belajar tentang fabel ya. Fabel adalah cerita imajinatif, cerita khayalan yang menceritakan tentang kehidupan binatang. Di mana binatangnya itu digambarkan memiliki akal, berperilaku, bahkan bisa berbicara seperti kita manusia. Ada pesan-pesan moral yang baik dari fabel. Sebenarnya orang yang mengarang fabel atau sedang menceritakan fabel ingin mempengaruhi kita sebagai pembaca atau pendengar fabel supaya kita bisa mengambil pesan moral yang positif, sikap-sikap teladan hidup yang baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat kita akan menyampaikan fabel atau mendongeng fabel, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Teacher Lydia memberikan singkatan yaitu PESA. P, E, S, dan AP. Apa itu? Percaya diri. Kamu harus percaya diri ketika menyampaikan cerita. Supaya menambah kepercayaan dirimu, anak-anak kalau bisa sudah menghafal alur cerita dari dongeng yang akan kamu bawakan, ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang saya lupa bagaimana ya teacher? Oh, tidak apa-apa, kamu masih bisa berimprovisasi. Artinya mengganti kata-kata yang tadi lupa dengan kata-kata yang mungkin muncul di pikiranmu saat itu, ya. Namun tetap harus sesuai dengan jalan ceritanya ya. Lalu E, ekspresi. Artinya kita mengungkapkan perasaan dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita yang kita sampaikan dengan jelas. Terlihat nampak dari air muka wajah kita. Apakah tokohnya itu sedang merasa marah, atau sedang senang, atau sedang sedih, atau terkejut. Ekspresi kita harus sesuai. Kemudian S adalah suara. Ketika kita mendongeng, kita pastikan suara yang kita keluarkan itu jelas, ya. Dan kemudian perhatikan juga intonasinya, naik dan turunnya suara kita sehingga dongeng yang kita sampaikan itu terdengar menarik. Kalian juga boleh berimprovisasi dengan mengubah-ubah suara kalian, ya. Misalnya bersuara berat dan besar untuk binatang yang besar, ya. Atau bersuara yang kecil, imut untuk binatang yang berukuran kecil. Nah, seperti itu. Suara harus diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah AT, alat tambahan. Nah, kalian mungkin punya boneka berbentuk binatang seperti yang Teacher Lydia miliki. Kalian bisa memakai ini untuk mendukung penyampaian dongeng kalian, ya. Dengan adanya alat tambahan, dongeng yang kalian sampaikan akan lebih menarik, imajinasinya akan lebih top, dan para pendengar juga akan lebih terpesona dengan dongeng yang kalian sampaikan, ya. Kalian juga bisa minta bantuan kepada orang tua kalian untuk memutarkan musik sebagai pengiring dari dongeng kalian, ya. Pastikan alat peraga, alat tambahan, dan musik yang kalian gunakan mendukung dongeng kalian dan sesuai dengan cerita yang kalian sampaikan.